yang nanti dijadikan untuk isolasi? Ya, rencananya setiap kecamatan rata-rata satu, tapi ada kecamatan-kecamatan besar yang 2 tempat isolasi. Seperti Kecamatan Ciamis menggunakan 2 gedung sekolah, yaitu SMP 1 Ciamis dan SMP 8 Ciamis. Tetapi untuk Cihurbeti 1, SMP 1 Cihurbeti, Panumbangan 1 untuk SMP 1 Panumbangan, dan kemudian Cikoneng menggunakan SMK PGRI dan seterusnya. Semuanya mungkin lebih lengkapnya besok hari. Hari ini tadi baru beberapa kecamatan saya yang menyampaikan laporan tentang gedung-gedung sekolah yang dipakai. Tiap sekolah ada berapa bed rencananya, Pak? Nah, untuk jumlah bed adalah nanti disesuaikan dengan kebutuhan di kecamatan itu. Tetapi tiap sekolah rata-rata untuk SMP itu ada 3 sampai 5. Tapi untuk SMP 1 Ciamis itu memiliki 12 bed. Nah, untuk SD rata-rata memiliki 1 atau 2 bed. Jadi ketika dipinjamkan itu diakumulasikan bisa banyak. SD di Kabupaten Ciamis ada 744. Kalau semuanya memiliki 1 bed sudah ada 744 bed SD. SMP ada 150 sekolah. Kalau dirata-ratakan satu SMP memiliki 3, sudah mencapai 450 bed. Kemudian di desa-desa rata-rata ada 2 bed, di kelurahan ada 2 bed. Jadi saya pikir untuk bed tidak akan kesulitan. Pak, untuk mereka yang isolasi nanti yang kategori apa? Alhamdulillah ketika saya mengikuti rapat evaluasi PPKM darurat di tingkat kabupaten, Pak Bupati memiliki ide yang sangat luar biasa. Beliau merencanakan isolasi tingkat kecamatan. Dasarnya pertama, beliau mengatakan bahwa selama ini isolasi tingkat desa dipandang kurang efektif. Yang kedua, yang isoman, isolasi mandiri itu tidak terurus. Banyak mereka yang sedang isoman berkeliaran. Yang kedua, yang sakitnya satu karena isoman bisa jadi merembet semua satu keluarga kena. Berkenan hal tersebut, Pak Bupati berharap ada isolasi tingkat kecamatan. Nah, untuk pelaksanaan dan tempatnya beliau menyarankan bisa dilaksanakan di gedung sekolah. Nah, yang kedua waktunya itu adalah nanti setelah para camat selaku koordinator Satgas tingkat kecamatan melakukan koordinasi dengan seluruh komponen di tingkat kecamatan dan desa dan siap melaksanakan isolasi tingkat kecamatan. Kabupaten Ciamis menjadi leading sektor untuk membantu memfasilitasi tempat isolasi di sekolah. Nah, setelah kami menganalisa, maka kami memberikan alternatif kepada Bapak Ibu Camat, kiranya SMP yang lebih representatif dipakai sebagai isolasi tingkat kecamatan. Mengapa? Satu, karena SMP itu jumlah ruang kelasnya lebih banyak dibanding SD. Dua, fasilitasnya lebih lengkap, kamar mandinya lebih banyak. Di SMP itu rata-rata sudah memiliki sumur bor sehingga tidak kesulitan air, atau memiliki ledeng dengan cukup. Nah, kemudian rata-rata bangunan SMP itu melingkar, di tengahnya itu ada tempat ruang olahraga, jadi bisa dimanfaatkan oleh para pasien yang sedang diisolasi untuk kegiatan olahraga yang nanti dipandu oleh guru-guru olahraga yang tergabung dalam Igora. Dan juga di situ bisa dibahagiakan hati-hati mereka dengan kegiatan hiburan, kegiatan-kegiatan kesenian yang sama nanti akan dipersiapkan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga, yaitu menghadirkan para seniman. Kemudian di situ pula kata Pak Bupati bisa dikuatkan keimanannya melalui kegiatan kerohanian, menghadirkan para ustadz, sehingga nanti pelayanannya akan lebih sempurna dibandingkan mereka isolasi mandiri. Selain nanti akan lebih terpantau kesehatannya, karena nakes itu akan
menemui para pasien karena sekolah-sekolah rata-rata dekat dengan puskesmas. Jadi ketika dilaksanakan isolasi di sekolah, maka nakes-nakes itu tidak mesti berputar jauh-jauh ke tiap desa, tapi cukup datang ke sekolah-sekolah yang dijadikan tempat isolasi. Kemudian sarana lainnya seperti bed, rata-rata di sekolah itu ada bed UKS. Walaupun jumlahnya tidak banyak, tapi kalau memang kekurangan bisa pinjam dari sekolah-sekolah lain yang tidak dijadikan tempat isolasi, sehingga kalau dikumpulkan jumlahnya akan banyak dalam setiap sekolah. Ini kebutuhan isolasi di tingkat kecamatan. Lainnya Pak Bupati menghimbau kiranya para agnia dan semua pihak dapat membantu untuk kegiatan isolasi tingkat kecamatan ini. Dan kami dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis telah melaksanakan rapat dengan para kepala sekolah dan perwakilan guru, menghimbau kiranya tenaga pendidik dan kependidikan berkenan untuk mengulurkan tangan membantu mereka dengan menyumbang atau bersedekah sekemampuannya, dan tidak ditetapkan besarannya, baik berupa uang, makanan ataupun bahan makanan yang bisa diberikan. Dan alhamdulillah tanggapan dari teman-teman saya, para guru, para tenaga pendidik dan kependidikan, respon sangat antusias, mereka siap membantu penyelenggaraan isolasi tingkat kecamatan. Mudah-mudahan konsep baik ini yang digulirkan oleh Pak Bupati bisa terlaksana secara sempurna dan sesuai konsep apa yang disampaikan Pak Bupati. Tentunya kita semua harus bisa membantu sehingga pelaksanaan ini bisa berhasil. Kira-kira demikian.